Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Majlis Sunda TV. Alhamdulillah kami datang langsung ke tempat kediaman salah seorang tokoh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dan beliau juga dulu adalah sebagai Ketua Hakti. Di tahun berapa, Bu? 2001 ya, sampai 2 periode lah. 2 periode ya? Ya, 10 tahun lebih. 10 tahun lebih beliau menjadi Ketua Hakti Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah sekarang menjadi Ketua Dewan Penasehat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau Hakti Jawa Barat. Baik, para pemirsa sekalian, Ibu Hartati Ningsih, Bu Hartati Ningsih, beliau adalah seorang tokoh ya di bidang kesehatan lingkungan. Dan terus menerus walaupun sudah purna, Bu, tahun berapa sudah. terakhir? Saya dinas, Bu? itu dinas kalau di kesehatan lingkungannya tuh 2000 ya. Iya. Karena 2000 saya di Dinas Kesehatan Provinsi. Oh, iya. Lalu saya pindah menjadi Widaiswara di BPSDM Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ya. Jadi berapa lama jadi PNS, Bu? Oh, 40 tahun ya? 40 tahun. 40 tahun. Nah, Dan saya pensiun cepat ya. Belum waktunya 65 tahun pensiun. Oh, gitu. Saya berhenti. Baik. Saya sendiri pensiunnya atau menjadi PNS-nya 34 tahun. Oh, Pak Asep Iya, 34 tahun ya? Iya, baik. Iya, beda. Dan saya juga sebagai Dewan Pengawas di Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan. Iya, kita sering ketemu ya. Betul, Bu. Baik, Bapak Ibu sekalian pemirsa Majlis TV yang saya hormati, kita akan mulai pertanyaan kenapa kami datang ke sini, karena ternyata Ibu Hartati Ningsih ini terus berperan dan dengan masyarakat ya, lingkungan yang luar biasa. Tadi saya lihat ke tempat ini resik ya Pak ya, tempatnya Pak ya, dan alhamdulillah salah satu upaya terkait dengan pengelolaan sampah yang sedang masalah di Kota Bandung ini dapat ditangani sedikitnya mulai dari rumah Ibu Hartati Ningsih, Bu ya. Jadi pertanyaan kami yang pertama, bagaimana atau motivasi Ibu ya terkait dengan inovasi pemanfaatan sampah organik menjadi media tanam. Bagaimana, Bu? Jadi gini Pak Asep, saya itu melihat permasalahan ya. Permasalahan sampah di kita ini nggak pernah selesai ya. Nggak pernah selesai, nggak pernah tuntas. Kemudian terbersit, cobalah saya akan mulai dari diri saya sendiri gitu ya. Iya, Bu. Karena bagaimanapun juga kita kan memang dibekali ilmu itu ya, masa nggak diterapkan gitu. Nah, ketika saya melihat penanganan sampah, khususnya sampah organik ya, sampah organik yang dari domestik atau rumah tangga, itu penanganannya itu kurang tuntas gitu. Saya coba sampai zero waste itu seperti apa sih gitu ya, saya praktek itu. Nah, kalau kita hanya mengolah saja gitu, berarti masih ada ini ya, masih ada hasil yang belum termanfaatkan gitu. Misalnya katakanlah kita mau bikin kompos ya, hanya kompos saja, berarti kan kompos itu tidak zero juga, masih ada. Nah, bagaimana supaya zero? Ya kita manfaatkan untuk media tanam. Jadi setelah itu kita coba praktekkan, kita jadikan media tanam, ternyata bisa berhasil. Nah, itu sebagai salah satu konsep bahwa kalau menangani masalah mau berhasil itu ya harus di tempat. Jadi jangan sampai diangkut ke sana, angkut ke sini, menghabiskan biaya. Iya. Tetapi kalau kita betul-betul mengedukasi masyarakat dan berhasil dengan pengelolaan di tempat, maka itu akan sangat efisien ya, itunya sangat efisien. Dan memang saya coba praktekkan ya, istilahnya kalau ada sampah organik masuk ke rumah, maka tidak boleh keluar lagi untuk sampah. Jadi keluarnya tuh sudah apa nanti? Sayuran gitu, atau media tanam. Baik, Bu. Ibu memulai inovasi ini sejak kapan, Bu? Dan apakah ada tantangan dalam inovasi ini, Bu? Katakanlah ini sebuah inovasi ya, Bu ya, karena yang lain kan belum kelihatan ini, tapi saya lihat Ibu sudah panen berapa kali ini kelihatannya. Iya, jadi memang yang nyata bentuk inovasinya adalah penanganan sampah tuntas di tempatnya gitu. Jadi itu ya inovasinya itu tidak tanpa pengangkutan gitu ya.
Itu inovasinya. Saya mulai itu sudah lama ya, sejak kayaknya puluhan tahun deh. Puluhan juga ya. Ya, jadi saya memang saya kerja tapi saya sambil menanam seperti itu. Jadi tujuan saya adalah saya memberikan contoh kepada yang lain seperti itu. Jadi sudah lama juga Mas Sam. Jadi Tapi saya ada kendala nggak kira-kira pada awal-awal itu? sebenarnya karena kita tahu ilmunya dan kita mencoba-coba gitu ya. Sebenarnya yang tadinya dikatakan orang bahwa wah ini harus begini, wah ini harus begitu gitu. Saya mah cari yang simpel aja. Ya, simpel aja Kumpul, ya. kumpul, tumpuk 2 bulan panen gitu ya. Iya, Sudah iya. gitu. Yang banyak dipanen Cari yang selama ini mudah. apa, Bu? Ya, tanah itu media tanam. Enggak, itunya. Media tanam ya. Dari media tanam ya. Sayurannya. Oh, dari media tanam nanti kita kelola, kita tes juga ininya nanti tingkat keasamannya seperti apa, kan itu nggak boleh terlalu asam, terlalu basah juga nggak boleh, jadi kita kelola dulu seperti itu. Sayurannya macam-macam lah di rumah sini ya. Ya ada bayam, nanti kita bisa lihat di luar. Ada salada, ada pakcoy, ada romaine, ada macam-macam, ada seledri ya, apapun lah. Dan saya menanamnya di pagar ya. Pagar ya. Pagar. Jadi sedikit lahan. Ibu bisa jelaskan bagaimana proses terkait dengan pengolahan sampah organik ini, Bu? Nah, saya simpel aja ya. Saya juga sering ada ini ya. Ada contoh nih. Nah, ini misalnya gini ya. Nah, ini Pak Sep ini sebenarnya ini sampah ya, tetapi sebenarnya dia layak untuk kita pegang ya, dan tidak kotor. Ini sudah 4 hari. Ini sudah 4 hari ditumpuk di sini gitu ya. Jadi tidak harus image-nya bahwa tempat sampah harus mesti jorok, tidak. Jadi ini juga saya bopong juga nggak apa-apa, ini bersih. Dan kalau kita cium ini sudah 4 hari ya. Nah, coba bau apa? Ya, sudah nggak bau. Bau nggak? Enggak, padahal ini masih belum diapa-apakan. Ada sayur baru ya, masih baunya bau fresh ya. Ya. Fresh. Apa ada binatangnya nggak? Tidak ada, Bu. Nah, ini nggak ada. Ini ada rahasianya. Mengapa tidak bau dan tidak ada binatang? Sudah 4 hari ini. Hari ini nanti kita akan masukkan ke tong untuk proses pengolahan berikutnya seperti itu. Jadi ini setiap hari kita masukkan ke sini apapun, tapi tidak dengan sampah yang sifatnya tuh protein ya, nggak bisa. Kalau protein nggak bisa. Di sini sayur, kulit kacang, terus kulit bawang yang gitu-gitu ya. Tapi kalau untuk proteinnya kita kelola sendiri. Beda lagi ya. Beda lagi. Yang gimana tuh? Yang gimana, Bu? Nah, kalau misalnya saya punya ini ya, sampah tulang gitu ya. Kan kadang-kadang kan kita mau kemanain ya? Iya. Tulang itu kan bau busuk ya. Bau busuk kan selama 7 jam terjadi proses pembusukan kan? Iya. Nah, tetapi kita coba taruh di sini. Nah, ini kan tulang ini. Iya. Jadi kita simpan di sini. Ini adalah sekam bakar. Sekam bakar ya, kita masukkan ke sini, kemudian kita uruk seperti itu. Nah, udah aja. Ini dengan sekam seperti ini, nanti ini kita sampai dengan ya 2 minggu, 3 minggu lah. Mungkin ini baru kita pilihin lagi. Biasanya tulang itu bisa kita buang, tapi tidak menimbulkan bau. Tapi cara untuk protein ini juga ada cara lagi. Saya menggunakan lodong sisa dapur. Loseda ya, Bu ya. Loseda. Jadi kita bisa masukkan ke sana. Jadi berbagai cara memang saya terapkan di sini. Seperti itu, Pak Sam. Jadi untuk menghilangkan bau ataupun sifatnya kotor sebagainya. Iya. Jadi ini sekam bakar ini sendiri adalah sebagai berfungsi untuk menghilangkan bau juga. Ini sebenarnya menyerap bau juga, tetapi juga dia seperti secara pelan tuh menghentikan proses pembusukan juga di sini. Jadi nanti produk akhir dengan sekam ya, Bu, supaya tidak bau ya. Produk akhirnya nanti terakhirnya ya, tulang-tulang kering. Iya, tulangnya kering. Kering sekali gitu. Oh, gitu. Ya, baru kita buang. Kalau kita katakan itu sebagai residu, ya barulah kita buang sebagai residu. Seperti itu. Jadi diproses dulu. Kalau dihitung-hitung oleh Ibu, kira-kira sejauh mana pengurangannya, Bu? Ataupun perubahan manfaat daripada pengolahan sampah organik ini, Bu? Ya sebenarnya seperti yang saya kerjakan. Ya tidak ada sampah keluar. Nggak ada sampah keluar. Zero waste. Jadi paling itu kalau ada istilah membuang. Kan kadang-kadang ada istilah garbage in, garbage out. Ya. Saya enggak. Masuk sama keluar. Saya enggak. Sekarang garbage zero waste in, ya.
garbage in, zero waste. Ya, zero waste dan yang hasilnya malah sayuran. Sayuran ya. Iya, Nah, gitu. Jadi gak usah lagi cari media tanam lain ya, dibuat Iya, oleh ibu ya bu ya. iya gitu. Kira-kira bu untuk ini manfaat ekonomi ada nggak kira-kira? Kalau dihitung secara ekonomi ya sebenarnya ada ya. Hanya saya gimana ya, kan saya sudah pensiun ya. Jadi saya nggak mau jual sayuran. Tapi begitu ini Nilai-nilai saya bagikan lah. bagikan aja ya bu Saya ya. bagikan ya, Iya, saya iya, bagikan iya. kepada yang mau, yang membutuhkan seperti itulah ya. Untuk seperti itu. Tapi kalau sebenarnya ini mau dihitung per kilo itu sebenarnya ya ada lah. Misalnya ada nilai ekonomisnya jelas ada. Iya, iya, iya. Ya, iya. Ada lah Pak Asep. Iya. Kalau kita jual medianya aja kan ada. Kalau beli tanah itu ya, tanah tanpa humus ya, Iya, iya. tanah saja. Sekarang kecil itu berapa? 10.000. 10.000 ya. Iya. Nah sekarang kalau saya menanam tidak pernah beli tanah seperti itu, berarti kan itu nilai ekonomis juga ya. Iya, iya. Kalau mau rajin ngitung nggak bisa gitu, sudah ketemu juga gitu ininya. Bu, seandainya ini dikembangkan ke tempat-tempat lain ya, termasuk tetangga ataupun lingkungan lainnya, kelurahan, RW dan sebagainya. Kira-kira apa sih tantangan terbesar untuk memulai ataupun melaksanakan pemilahan sampah untuk menjadi media tanam ini? Ya itu tadi ya, saya kan berangkat dari pengelolaan sampah organik di tempat gitu ya, pada tempat di tempat ini kita di rumah. Nah itu sudah saya kenalkan juga ya. Saya itu nggak sendiri sebenarnya. Saya prinsip saya begini. Yang penting saya mulai saja. Gitu. Ya, mulai. Soal menanam itu kan panennya kapan saja. Lalu saya pendekatan ke kepala puskesmas. Kepala puskesmas di sini kepala puskesmas mendukung sekali. Lalu kita mengadakan sosialisasi di kelurahan. Waktu itu ada Pak Camat, ada apa semua ya sudah kita lakukan seperti itu. Kemudian saya juga siap membantulah di masyarakat. Hanya yang terpenting di situ adalah kembali lagi mindset. Jadi pola pikir daripada masyarakat itu sendiri. Apakah dia mau menjadi penanggung jawab untuk ikut membuat sampah ini menjadi bersih, atau dia akan menjadi orang yang menjadi penyebab Bandung ini kotor, rumah ini kotor. Iya, tinggal itu mindsetnya. Kalau mindsetnya kita masa bodoh, ya sudah kita buang aja barber gitu. Gitu. Jadi jarang orang yang mau memisahkan, memilah di rumah. Alasannya kotor katanya. Kan nggak masuk akal. Kalau masih segar kan sudah nggak ada yang kotor kan. Tapi kembali lagi, apa niatan dan pola pikirnya gitu. Apakah mau membantu nggak permasalahan dunia ya, masalah dunia ini. Tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di RW ini. Tapi sudah menjadi permasalahan dunia. Begitu ya. Nah ini Ibu, inovasi ini kira-kira Ibu ada niat untuk memperluas lagi Bu? Sekarang posisi sekarang di mana Bu? Kan tadi ke Puskesmas kemana? Nah sekarang saya di Cibadut Kidul ya. Saya di Cibadut Kidul ya. Waktu itu saya berdua dengan teman saya namanya Bu Lastri, lebih sepuh dari saya. Tapi sekarang kelihatannya sudah mulai berkembang. Di RW ini ada berapa orang ya? Ada petugas Gaslah itu juga sudah mulai melakukan. Kemudian ada di sana tuh ada berapa orang lah, ada penambahan, tapi tidak signifikan ya secara serempak gitu. Kalau menurut saya memang ini perlu ada komitmen bersama. Komitmen bersama ya Bu ya. Punishment, reward and punishment harus diterapkan. Jadi yang tidak memilah nggak usah diangkut, tapi yang memilah angkut gitu. Kalau pengangkutan ya. Tapi kalau mau dikelola di rumah, ya seperti saya, rewardnya sudah otomatis panen saya gitu. Ya, karena kita berbicara tentang sampah organik, apa pesan Ibu untuk inovasi yang Ibu kembangkan dan mungkin ada inovasi lain? Sebenarnya berbagai cara ya penanganan seperti ini. Jadi bisa saja dengan batu terawang juga bisa. Salah satunya tadi dengan menggunakan sekam seperti itu ya. Kemudian magot juga bisa ya, magotisasi juga bisa gitu. Itu berkelompok. Kalau magotisasi karena itu memerlukan apa yang cukup banyak, limbah yang cukup banyak, dan juga perlu penanganan yang ada proses peneluran, proses sampai kepada proses panen itu cukup ini. Dan itu ada bau ya kalau keluar gitu. Yang paling aman menurut saya di rumah ini bau nggak Pak Asep? Saya ngeluar gini bau nggak? Waktu masuk dari halaman bau nggak? Nggak ada. Jadi sebenarnya itu paling sip deh gitu. Ya, sampai di dalam rumah gitu. Nggak masalah. Cuma orang mau atau tidak. Terakhir Bu, pertanyaan kami, bagaimana masyarakat
bila ingin terlibat, apakah Ibu mau datang ataupun Ibu mengundang kira-kira? Saya itu sudah datangin ya. Ya, oh Nah, sudah datangin saya ya. sudah datengin. Bahkan saya itu siap menunggu ya, menunggu. Saya itu penyampaian seperti ini tuh tidak hanya di kelurahan sini aja. Dari kelompok ibu-ibu Persistir itu ada ininya di luar, sertifikat yang saya sampaikan di luar, jadi saya pasang di luar. Kemudian kelompok-kelompok tertentu yang memang mengundang saya, ya saya sampaikan. Kemudian lurah mau mengumpulkan seluruh RT RW, ketua PKK-nya gitu, ya saya datengin gitu. Saya siap membantu gitu sebenarnya menunggu, dan pernah membuat semacam lembar bagaimana menangani untuk Kelurahan Cibaidut Kidul ini. Sebenarnya ada lembar-lembar komitmen yang harus dibuat. Jadi lembar komitmen ini dari mulai lurah sampai kepada ketua RW, ketua RT, kemudian Dasawisma, dan juga kepada masyarakat. Lembar komitmen yang di situ adalah terakhir di masyarakat. Jika saya tidak memilah, maka saya siap tidak diambil sampahnya, seperti itu. Iya. Bu, terima kasih ini wawancara dengan Ibu ya di hari yang cerah. Tadi hujan, sekarang berhenti ya, jadi tidak terganggu kita dengan hujan. Oh iya, alhamdulillah ya. Silakan Bu, mungkin ada close statement dari Ibu. Oh iya, ada sedikit tambahan ya. Iya, silakan Ibu. Jadi saya juga kan di luar itu kan ada sampah-sampah ya, ada sampah-sampah dari tebangan daun. Itu juga nggak saya buang. Ini di luar ada contohnya. Nah nanti saya di situ sudah nggak mau pusing kan. Saya biasanya itu sudah menggunakan karung, bisa menggunakan karung. Menggunakan apa lagi ya, pot juga bisa, yang penting ada lubang di situ. Nah itu nanti penuh, saya tutup dengan tanah. Kemudian kalau mau pakai PM4 ya, itu juga bisa kita pakai itu. Pupuk maksudnya? Starter ya, kayak starter. Ya. Itu bisa, tidak pun nggak apa-apa. Saya coba yang tergampang. Tumpuk, tutup, tinggalin. Nanti berapa bulan kita buka sudah jadi tanah. Baik. Nah, yang terpenting, sangat terpenting adalah kesadaran. Kepedulian dari pemerintah, dari masyarakat, dari ormas yang ada gitu. Nah, harus mengubah mindset. Jadi sampah ini sebenarnya tanggung jawab siapa? Nah, sebenarnya kalau dipikir yang menyebabkan ada sampah tuh siapa? Kan ya? Rumah tangga. Ya, jadi dia harus punya tanggung jawab moral. Jadi selama tanggung jawab moral ini tidak dimiliki, nonsen, nggak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Karena kalau kita menyerahkan kepada Dasawisma, lah kasihan Dasawisma nggak ini kok, nggak ikut makan masakannya. Nah, gitu ya. Kalau gitu ya, maksudnya RW RT itu mah nggak ini. Harus bertanggung jawab secara moral. Siapa yang menyebabkan adanya sampah? Ya rumah tangga itu sendiri. Jadi rumah tangga harus punya tanggung jawab untuk ikut menyelesaikan mencapai zero waste ini. Baik. Itu aja sebenarnya. Siap. Gitu. Terima kasih. Ya. Selamat berjumpa kembali di podcast Majmus Sunnah TV. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini sebulan nih. Terpaksa sampai sebulan. Katanya dia mau menunggu aku pulang dari umroh. Nah, begini kondisinya sebulan. Jadi mudah-mudahan ya apa yang saya lakukan ini kalau bagus tuh jangan coba pengen metik, tapi tanya gimana caranya supaya ini bisa bagus seperti ini. Disayang, bersyukur, terima kasih ya. Nah, gitu. Jadi jangan pengen metiknya kalau lihat bagus, pengen menanam, tanya gimana caranya gitu ya. Yuk kita menanam deh semuanya. Gampang menanam ini, yang penting gini, nyiramnya tuh ke lubang-lubangnya kena, disayang-sayang tuh. Wah, mau betul-betul jiwaku ada di sini. Masya Allah, tabarakallah gitu. Baik, terima kasih ya. Biru ya, oke.